Selamat datang. Anda pasti sudah sering dengar soal mega proyek makan bergizi gratis atau MBG. Iya, proyek yang uangnya triliunan itu kan? Bener banget. Nah, di sesi kupas tuntas kita hari ini, kita punya satu artikel dari 10 Juli 2026. Dan tenang saja, kita nggak akan bahas menu makanannya nih hari ini. Pastinya, misi kita hari ini mau membedah strategi anti-maling dari Presiden Prabowo Subianto. Bayangkan, Anda punya proyek catering raksasa se-Indonesia. Pasti ada ajakan oknum yang mau, ya, mencicipi dananya secara ilegal. Tepat sekali. Karena kalau bicara logistik skala nasional, titik kebocorannya itu ngumpet di sepanjang rantai pasok. Dari pusat sampai ke dapur-dapur kecil di desa. Nah, di sini faktanya menarik. Presiden secara terbuka mempersilahkan aparat kayak Dandim, Kapolres sampai Kapolsek buat ngecek dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di lapangan. Betul, tapi ada tapinya nih. Iya, waktu di Lombok Barat ada teguran keras, boleh ngecek, asal niatnya baik. Beliau bilang, jangan mengerjai, dan yang paling nyaring, jangan minta setoran. Wah, itu teguran yang sangat gamblang ya. Makanya. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa sih seorang kepala negara merasa perlu ngomong jangan minta setoran secara terang-terangan di depan publik? Yang sangat menarik di sini adalah, ini bukan sekedar imbauan moral biasa loh. Oh, maksudnya ada pesan tersembunyi gitu? Bisa dibilang begitu. Ini semacam pengakuan soal realitas di lapangan. Warga biasa, pengelola dapur, kan pasti segan atau bahkan takut kalau tiba-tiba didatangi aparat berseragam. Masuk akal. Pasti ada dinamika kekuasaan yang timpang banget di situ. Betul sekali. Nah, dengan ngomong jangan minta setoran secara terbuka begitu, Presiden sedang memotong hierarki itu. Beliau memberi warga semacam tameng politik. Saya paham sekarang. Jadi kalau ada oknum datang, mau cari-cari kesalahan, warganya udah punya pegangan mental. Kayak, hei, Presiden sendiri loh yang bilang, Anda nggak boleh begini. Tepat, batasannya jadi transparan tanpa warga harus repot mengutip pasal hukum yang kaku. Dan ingat, ancamannya bukan cuma dari aparat. Ya, Presiden kan juga belak-belakan bilang ada yang mau nusuk ke tubuhnya MBG untuk jadi maling. Makanya, izin pengawasan ini langsung dilebarkan. Gubernur, bupati, camat, sampai kepala desa juga dilibatkan. Tapi tunggu dulu, kalau lapis birokrasinya ditambah terus, bukankah resiko kong kali kongnya malah makin besar? Iya, itu kekhawatiran yang wajar sih. Maksud saya, kalau pengawasnya ternyata ikut bermain, warga harus lapor kemana dong? Nah, disinilah letak revolusi mekanismenya. Pemerintah sadar betul, pelaporan berjenjang itu seringkali lambat dan rentan intimidasi. Berbelit-belit ya biasanya. Sangat. Makanya mereka bikin semacam kartu pintas. Sekarang, laporannya nggak harus lewat meja kades atau camat lagi. Ini nih yang bikin saya geleng-geleng. Anda tahu, laporannya bisa langsung ke Kepala Badan Gizi Nasional atau bahkan langsung ke Presiden lewat TikTok. Bener-bener lompatan yang radikal ya. Iya, Presiden ngomong begini. Gampang, lapor di TikTok, langsung kirim, ting! Nggak usah susah-susah, nomor telepon ini. Gila kan? Ini tuh ibarat tombol panik di kasir bank. Anda nggak perlu debat sama oknum di depan mata Anda atau lari nyari satpam. Tinggal pencet tombol, alarmnya langsung bunyi di pusat. Persis. Pendekatan Ting di TikTok ini memberi warga desa terpencil akses langsung ke puncak kekuasaan. Pengawasan yang tadinya hierarkis jadi sangat horizontal dan real time. Jadi birokrasi menengahnya semacam dilewati begitu saja ya? Betul, dan ini mengebiri kekuasaan birokrasi nakal di lapangan secara drastis. Niatnya sih jelas, tapi arsitektur digital ini yang lagi diuji. Luar biasa. Dan pada akhirnya, dari semua sumber hari ini, pesan utamanya cuma satu. Terlepas dari segala risiko maling tadi, Presiden menegaskan, MBG, kita teruskan. Karena tujuannya adalah memastikan tidak ada anak-anak dan rakyat miskin yang dibiarkan kelaparan. Betul sekali. Programnya tetap jalan, hanya saja sekarang dilengkapi dengan sabuk pengaman digital. Tapi ini menyisakan satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau platform kayak TikTok sekarang benar-benar jadi jalur cepat pengawasan resmi ke Presiden buat proyek triliunan ini, apakah ini bakal merevolusi definisi transparansi birokrasi kita selamanya? Atau justru pemerintah malah bakal kewalahan dan lumpuh saat mencoba memvalidasi ribuan notifikasi Ting, palsu setiap detiknya? Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan.
Tetapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini es. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada aja. Ya, ada aja, gue heran juga itu. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu, ya. Kalau kita, ya satu ayam potong 8 atau 10 lah, ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18 atau 22. Wah, ini ada wartawan. Kalau enggak, aku pingin ngomong, tapi enggak boleh. Nanti saya dimarahin. Disangka kita nggak ngerti, ya. Ayam dipotong 12, 10, ayam dipotong 20, kelihatan. Jadi makanya kecil sedikit, ayamnya kecil. Habis itu Ibu Nani kalau dengar pidato ini, Ibu Nani ya, MBG jangan bikin telur dadar, telur rebus atau ceplok, ya. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam itu, ya. Itu bisa 4 orang makan satu ayam itu. Apalagi apa itu namanya? Scrambled, apa itu scrambled ya? Orek. Apalagi orek itu. Nanti oreknya sedikit lagi. Ya. Jadi kita ini, saudara-saudara, MBG ini adalah sangat strategis. Karena ini makan untuk anak-anak kita, generasi penerus. Dia harus, sel otak harus berkembang dengan baik. Sel tulang harus baik. Sel otot harus baik. Dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat. Dia bisa jadi... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.